Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang fungsi aktivasi pada jaringan saraf tier 1. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Naufal Hafiz, NPM G1A 018046, Rahmat Fikri Wahyudi, PMG 1A 018054, dan saya sendiri Gusman Wijaya, NPMG 1A 018064. Untuk pengertian fungsi aktivasi itu sendiri adalah fungsi yang digunakan dalam jaringan saraf tier 1 yang mengeluarkan nilai kecil untuk masukan kecil dan nilai yang lebih besar jika masukannya melebihi ambang batas. Jika input cukup besar, fungsi aktivasi akan aktif. Jika tidak, maka tidak melakukan apa-apa. Dengan kata lain, fungsi aktivasi seperti gerbang yang memeriksa bahwa nilai yang masuk lebih besar dari angka kritis. Fungsi aktivasi berguna karena menambahkan non-linearitas ke dalam jaringan saraf, memungkinkan jaringan saraf mempelajari operasi yang kuat. Jika fungsi aktivasi akan dihapus dari jaringan neural feed forward, seluruh jaringan dapat difaktorkan ulang menjadi operasi linear sederhana atau transformasi matriks pada inputnya, dan tidak lagi mampu melakukan tugas kompleks seperti pengenalan gambar. Letak fungsi aktivasi pada arsitektur neural network. Fungsi aktivasi ini di arsitektur neural network terletak di dalam neuron, tetapi tidak semua neuron. Neuron hidden dan output layer memiliki fungsi aktivasi, tetapi neuron input layer tidak. Di dalam neuron, fungsi aktivasi diberikan ke neuron atau seluruh lapisan neuron. Jumlah bobot nilai masukan dijumlahkan. Fungsi aktivasi diterapkan ke jumlah bobot nilai input dan transformasi terjadi. Keluaran ke lapisan berikutnya terdiri dari nilai yang telah diubah. Fungsi aktivasi itu bertujuan untuk mengenalkan non-linearitas pada model atau membantu neural network menjadi non-linear. Jika tidak ada fungsi aktivasi, maka neural network hanyalah model linear biasa. Nah, peran dari fungsi aktivasi di neural network adalah untuk menghasilkan non-linear decision boundary lewat kombinasi non-linear. Apabila kita tidak memiliki fungsi aktivasi di neural network, maka neural network kita akan menjadi sama seperti linear regression. Dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar dari multilayer neural network tanpa fungsi aktivasi, di mana pada hidden layernya H1-nya sama dengan X1 dikali W X1 H1 ditambah X2 dikali W X1 H2. Untuk H2-nya yaitu sama dengan X1 dikali W X2 H1 ditambah X2 dikali W X2 H2. Untuk output layernya yaitu Y sama dengan B dikali WBY ditambah H1 dikali WH1Y ditambah H2 dikali WH2Y. Nah, bisa disederhanakan menjadi B dikali WBY ditambah di dalam kurung X1 dikali WX1H1 ditambah X2 dikali WX1H2 dikali WH1Y ditambah dalam kurung lagi X1 dikali WX2H1 ditambah X2 dikali WX2H2 dikali WH2Y. Apabila kita perhatikan hasil penyederhanaan dari perhitungan neural network
tanpa fungsi aktivasi ini, maka kita dapatkan hasil yang sama seperti linear regression pada umumnya, yaitu B dikali W0 ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmat Kriwayudi dengan MPM G1A 018054. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis fungsi aktivasi. Yang pertama yaitu fungsi linear atau identitas. Yang kedua fungsi sigmoid. Yang ketiga fungsi ReLU atau rectified linear unit. Yang keempat fungsi Lecky ReLU. Yang kelima fungsi softmax. Yang pertama kita masuk ke fungsi linear atau identitas. Digunakan jika keluaran yang dihasilkan oleh jaringan syaraf tiruan merupakan sembarangan bilangan real, bukan hanya pada rank 0,1 atau 1,-1. Fungsi linear memiliki nilai output yang sama dengan nilai input, sehingga nilai input dan output menghasilkan satu garis lurus jika dihubungkan pada suatu grafik. Nah, ini jika dihubungkan akan menghasilkan satu garis lurus. Persamaannya itu fx sama dengan x. Kemudian kita masuk ke fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid digunakan untuk memperoleh output yang bersifat nonlinear. Alasan utama kenapa menggunakan fungsi sigmoid adalah karena nilainya ada di rank 0 sampai 1, sehingga bisa digunakan oleh model untuk memprediksi probability sebagai output. Karena probability juga nilainya ada di rank 0 sampai 1. Karakteristik sigmoid yaitu yang pertama termasuk fungsi yang terdiferensiasi, yang kedua termasuk monotonik, akan tetapi turunannya tidak. Yang ketiga, sigmoid logistik dapat mengakibatkan sebuah jaringan syaraf tiruan atau neural network mengalami gangguan saat waktu training. Yang keempat, sigmoid lebih generalisasi logistik sehingga bisa digunakan untuk multi-class classification. Ini adalah persamaannya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi ReLU. Fungsi ReLU merupakan operasi untuk mengenalkan non-linearitas dan meningkatkan representasi dari model formula. Formula perhitungannya yaitu fx dengan max 0,x. Kelebihan fungsi ReLU yaitu ReLU sangat efisien secara komputasi. ReLU juga lebih cepat daripada fungsi aktivasi sigmoid. Nilai bobot yang tidak akan diperbarui. Kemudian kekurangannya yaitu output yang dihasilkan tidak terpusat pada nilai 0, dan 10% sampai 20% neuron dari ReLU biasanya mati. Nilai ReLU yang mati ini tidak akan aktif kembali dan tidak akan diperbarui. Hal ini disebabkan karena inisialisasi, bobot yang tidak tepat atau nilai learning rate yang terlalu tinggi. Kekurangan ini biasanya diatasi dengan menginisialisasi nilai bias secara positif. Misalnya dengan menggunakan nilai 0,01 untuk bias tersebut. Ini adalah sintaks yang digunakan. Kemudian kita masuk ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi Lecky ReLU. Fungsi Lecky ReLU merupakan fungsi aktivasi pengembangan dari ReLU pada yang sebelumnya yang memiliki formula perhitungan sebagai berikut. Fx sama dengan max 0,01x, x. Lecky ReLU tidak terlalu berbeda dengan ReLU sebelumnya. Kelebihan yang dimiliki pun hampir sama, yaitu efisien dalam komputasi dan lebih cepat daripada fungsi aktivasi sigmoid. Namun, Lecky ReLU mencoba untuk memperbaiki nilai neuron yang mati yang terdapat pada ReLU sebelumnya. Sintaksnya yaitu sebagai berikut. Kita masuk ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi softmax. Fungsi softmax digunakan untuk mendapatkan hasil klasifikasi. Kemudian, biasanya diterapkan pada lapisan terakhir pada convolutional neural network. Softmax lebih sering digunakan daripada menggunakan ReLU, sigmoid, atau fungsi lainnya.
Kemudian, alasan mengapa softmax berguna karena mengubah output dari lapisan terakhir di neural network menjadi distribusi probabilitas yang pada dasarnya. Persamaannya yaitu sebagai berikut. Kemudian, keuntungan utama menggunakan softmax adalah rentang probabilitas output, rentangnya yaitu 0 sampai 1, dan jumlah semuanya probabilitasnya sama dengan 1. Keunggulan softmax yang lainnya yaitu dapat digunakan untuk multi-classification logistic regression model, sedangkan pada sigmoid hanya untuk klasifikasi biner. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kapan fungsi aktivasi tersebut digunakan? Yang pertama, fungsi linier. Fungsi aktivasi linier sering digunakan di node keluaran ketika targetnya adalah nilai nyata. Ia bahkan digunakan untuk keluaran diskrit ketika fungsi kerugian pengganti yang diperhalus perlu disiapkan. Kemudian fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid digunakan pada neural network yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation. Kemudian fungsi ReLU. Fungsi ReLU digunakan ketika mengembangkan multi-layer perceptron dan computational neural network atau CNN. Biasanya digunakan di hidden layer. Selanjutnya, fungsi Leakey ReLU. Fungsi Leakey ReLU digunakan ketika fungsi ReLU mengalami masalah atau gradien yang menghilang neuron yang mati yang terjadi di ReLU. Selanjutnya, fungsi softmax. Fungsi softmax digunakan untuk model multiklasifikasi, biasanya digunakan di output layer atau lapisan output untuk mengubah output dari lapisan terakhir di neural network menjadi distribusi probabilitas dasarnya. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nopal. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Hafiz, NPM G1A 018-046. Sini saya akan melanjutkan poin lanjutan dari teman saya tadi, yaitu poin kelima, yaitu apakah fungsi aktivasi harus diterapkan pada setiap layer neural network. Jawabannya adalah iya, karena fungsi aktivasi berfungsi sebagai sinapsis yang pada proses neural network buatan atau artificial neural network, fungsi aktivasi dibutuhkan untuk memproses hasil penjumlahan bobot input yang nantinya akan ditransformasikan menjadi output dari node di layar jaringan. Lalu untuk poin selanjutnya atau poin terakhir, yaitu poin ke-6, adalah di mana saja poin aktivasi, fungsi aktivasi yang berada pada codingan tugas kemarin. Untuk codingan di program klasifikasi, program fungsi aktivasi berada pada model tf.keras.model_sequential, yang mana program ini menggunakan fungsi aktivitas ReLU, di mana jenis ini mengkomputasi sedikit lebih cepat dibanding yang lain. Lalu untuk program regresi, yaitu terdapat pada model keras.sequential, yang dimana program ini juga menggunakan fungsi aktivitas ReLU, di mana jenis ini mengkomputasi sedikit lebih cepat dibandingkan yang lain. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.